Jadi kita akan buat untuk bagian kegiatan di bagian sini. Kita buat untuk bagian kegiatannya. Tampilkan isi-isi dari kegiatan yang sudah ada di database. Kegiatan-kegiatan ini kita tampilkan ke sini. Nah, caranya itu kita ke indeks PHP. Indeks PHP-nya. Kemudian kita, nah ini bagian title heading ini yang bawahnya kita hapus karena nantinya kita pakai bahasa PHP yang nanti bisa menampilkan data dari database tanpa kita harus mengisi data di sini. Jadi dia akan secara otomatis berulang sesuai dengan berapa banyak kegiatan yang ada di database kita. Oke, pertama untuk mengambil datanya dulu, kita harus ambil datanya itu kita pakai coding seperti yang ada di sini. Kita ambil bagian ini, kita akan buat seperti ini. Saya ambil dari script display table dinamis. Yang kita perlukan hanyalah yang bagian ini, PHP ini saya edit dulu. TRTD nya tidak diperlukan. Nah, nanti bagian isinya itu di sini, bagian yang ini. Yang ini akan di-copy, akan saya copy ke dalam sini. Nah, oke, kita hanya perlukan ini. Saya pasangkan di sini, saya taruh di sini, kopikan ke sini. Kemudian yang ini saya cut masuk ke dalam sini. Nah, oke. Jadi data select from table, tabelnya itu tabel kegiatan. Kemudian, nah ini kita tidak perlu lagi seperti di atas, tidak perlu lagi memanggil variabelnya. Kita bisa langsung mengambil dari kolom yang sudah ada di database. Caranya adalah PHP tutup echo variabel D yang kita mau ambil adalah judul. Jadi langsung saja kita beri judul. Coba kita lihat. Oke, judulnya sudah muncul. Sekarang bagian tanggalnya seperti yang ini. Tanggal, bentar saya cek. Ya, tanggal, karena tanggalnya itu date, jadi dia akan menyesuaikan dengan yang ada di sini. Nah, sekarang untuk bagian ini kita pakai untuk bagian lokasinya. Lokasi ini. Kemudian yang di bawah sini kita pakai untuk deskripsinya atau kegiatan apa yang dilakukan. Deskripsi. Oke, refresh. Ya, kegiatannya sudah muncul semua dari atas ke bawah. Sekarang bagian gambarnya. Nah, gambarnya ini sudah saya siapkan seperti biasa, sudah saya siapkan di sini. Nah, gambarnya nanti di download, kemudian simpan, lalu kopikan gambarnya itu ke Exam, pakai Docs, dan tempat
yang sudah kita siapkan yaitu gambar. Nah, ini fungsi folder gambar yang tadi saya buat di awal-awal. Oke. Nah, coba kita cek. Oke, gambarnya ini JPG. Harus saya edit dulu supaya dua-duanya jadi JPG. Mungkin pakai ini saja. Atau mungkin kita ubah ke PNG supaya dia agak lebih sedikit kecil. Ya, seperti itu. Saya copy. Simpan ke Excel, Docs, button, gambar, save. Oke, yang file JPG-nya saya hapus biar jangan ada kebingungan. Oke, nah untuk gambar seperti di atas kita pakai image, source-nya itu kita ambil gambar garis miring 1.jpg. Tapi kalau begini semua gambar yang ada akan sama semua, satu gambar saja nanti dia. Nah, kalau begitu oh salah, bukan di situ, di sini harusnya. Ini div-nya saya hapus saja, pakai image gambar 1.jpg. Alt-nya hapus, tidak diperlukan. Nah, gambarnya berulang, gambarnya jadi berulang. Gambarnya berulang, tidak sesuai dengan yang kita siapkan di sini. Nah, untuk itu kita di bagian ini kita pakai seperti ini, kita pakai tab PHP lagi, copy saja yang atas, pasangkan ke sini. Ini kita ubah jadi ID kegiatan supaya gambar yang keluar sesuai dengan ID kegiatan. Nah, penting juga untuk gambar agar nama gambar itu harus sesuai dengan kegiatan yang kita pasangkan, sesuai dengan ID kegiatan. Misalnya kegiatan ini lau di Kupang ini ID kegiatannya 1. Nah, untuk gambarnya maka harus 1 juga. Kemudian dikasih lau menyelamatkan orang hutan ini ID kegiatannya 2, maka nama gambarnya juga harus 2 supaya ketika dicari gambarnya sesuai dengan ID kegiatan. Nah, ini gambarnya sudah kepotong, kemudian alamatnya sudah ada, lokasinya sudah ada. Sekarang mungkin saya tambahkan BR di sini, OHR, supaya jangan terlalu dekat. Nah, begini tampilan untuk kegiatannya. Sekarang di bagian navbar. Bagian navbar ini kan ada buku tamu, ada beranda. Nah, buku tamu ini menampilkan isi dari saran-saran dan juga input untuk saran-saran. Jadi kita harus tambahkan drop down, semua dari sini drop down ini. Nah, drop downnya seperti ini, atau bisa juga dari navbar, mungkin navbar drop down.
Jadi bisa pakai W3 School, saya biasa pakai W3 School atau dari Bootstrap 5.3 nya. Ini downtown, oke. Ambil ini saja. Itu dari gantikan ini. Terus ini ganti ini. Kita pakai dua, yang satu input saran, yang kedua list, yang kedua saran, atau input sarannya di bawah. Oke. Saya rasa cukup sampai situ dulu. Kita akan lanjut ke tutorial berikutnya untuk membuat bagian buku tamu, saran, dan input sarannya.